Kuliah atau kerja? Mana yang menjadi pilihan terbaik buat masa depan kalian? Banyak orang bilang, kuliah adalah investasi masa depan. Tapi nggak sedikit juga yang percaya kalau langsung kerja itu lebih menguntungkan. Lalu, mana yang benar? Bayangkan kalian baru lulus SMA. Di satu sisi, orang tua dan guru menyarankan kalian untuk lanjut kuliah. Tapi di sisi lain, kalian lihat teman-teman yang langsung kerja, mulai menghasilkan uang, bahkan ada yang sukses tanpa kuliah. Kalian mulai bertanya-tanya. Lebih baik kuliah atau langsung kerja saja? Apakah kuliah benar-benar penting, atau malah buang-buang waktu? Kali ini, kita akan membahasnya secara mendalam, tanpa bias, supaya kalian bisa mengambil keputusan terbaik untuk masa depan kalian. Kuliah itu privilege, tapi apakah wajib? Banyak orang bilang kuliah itu privilege. Dan ini ada benarnya. Karena nggak semua orang punya kesempatan buat kuliah, entah karena alasan finansial, kondisi keluarga, atau hal lainnya. Tapi pertanyaannya, apakah privilege ini wajib diambil? Keuntungan kuliah. 1. Akses ke ilmu dan relasi. Kuliah memberi akses ke pendidikan formal dan jaringan pertemanan yang bisa berpotensi membantu karir. 2. Peluang karir yang lebih luas. Banyak profesi seperti dokter, insinyur, dan akuntan butuh gelar formal. 3. Pengembangan pola pikir. Kuliah melatih critical thinking, manajemen waktu, dan problem solving. Tapi, apakah semua orang butuh kuliah? Di sisi lain, kuliah bukan satu-satunya jalan menuju sukses. Banyak orang sukses tanpa gelar formal karena mereka memilih jalur lain, seperti berwirausaha, belajar secara otodidak, atau mengembangkan skill melalui pengalaman kerja langsung. Terlebih lagi di era digital sekarang banyak pekerjaan yang lebih mengutamakan skill dibandingkan ijazah. Seperti para programmer, desainer, content creator, dan entrepreneur sukses tanpa harus kuliah. Jadi, kalau kalian punya privilege untuk kuliah, jangan asal ambil hanya karena tekanan sosial. Ambil kalau memang itu sejalan dengan karir yang kalian inginkan. Langsung kerja, apakah itu lebih baik? Sekarang mari kita lihat pilihan kedua yaitu langsung kerja. Apa keuntungannya? Yang pertama mendapat pengalaman nyata. Di dunia kerja, kalian belajar langsung dari pengalaman, bukan hanya teori. 2. Mulai menghasilkan uang lebih cepat. Kalian bisa langsung mandiri tanpa harus membayar uang kuliah. 3. Lebih fleksibel dalam mencoba banyak hal. Bisa eksplorasi berbagai pekerjaan untuk menemukan passion. Namun, jika memilih langsung kerja juga ada tantangannya. Tanpa gelar, pilihan pekerjaan mungkin lebih terbatas di awal, dan beberapa perusahaan masih memprioritaskan lulusan universitas. Tapi, kalau kalian punya skill yang kuat, banyak peluang di era digital yang bisa kalian ambil. Mana yang lebih cocok buat kalian? Sekarang kita sampai di pertanyaan utama, kalian harus pilih yang mana? Jawabannya tergantung dari 3 hal. Yang pertama, apa tujuan karir kalian? Kalau ingin jadi dokter, insinyur, atau pengacara, maka kuliah itu wajib. Tapi, kalau ingin jadi content creator, programmer, atau entrepreneur, skill lebih penting dari gelar. 2. Bagaimana kondisi keuangan kalian? Kalau ada dana atau beasiswa, kuliah bisa jadi investasi. Tapi, kalau harus berutang besar, pertimbangkan apakah gelarnya sebanding dengan peluang yang didapat. 3. Apakah kalian lebih suka belajar dari teori atau praktik? Kalau kalian suka belajar teori dan diskusi akademik, kuliah cocok. Tapi, kalau lebih suka langsung terjun dan coba-coba sendiri, kerja atau kursus skill bisa lebih efektif. Alternatif di era digital. Untungnya, di era digital sekarang, kalian gak harus memilih satu jalan saja. Ada banyak alternatif, seperti yang pertama ada bootcamp dan kursus online. Alternatif bagi yang ingin belajar skill cepat tanpa kuliah. 2. Freelancing dan remote work. Bisa kerja sambil belajar, bahkan dari rumah. 3. Membangun bisnis dari nol. Dengan internet, siapapun bisa memulai bisnis tanpa harus punya gelar.
Bahkan banyak perusahaan teknologi besar seperti Google dan Tesla sudah tidak lagi mewajibkan gelar dalam perekrutan, mereka lebih fokus pada skill dan pengalaman. Rumor tentang sistem pendidikan Indonesia. Di balik semua ini, ada rumor dan isu negatif yang beredar tentang sistem pendidikan di Indonesia. Yang pertama, ijazah bisa dibeli. Banyak yang mengatakan bahwa di beberapa tempat, ijazah bisa dibeli tanpa harus benar-benar kuliah. Ini tentu mencoreng nilai pendidikan yang seharusnya berdasarkan usaha dan kemampuan. Ini juga menjadi salah satu alasan mengapa banyak perusahaan sekarang lebih mementingkan skill daripada sekadar gelar. 2. Nilai bisa dipesan. Ada juga rumor bahwa di beberapa kampus, nilai bisa diatur, asalkan punya uang atau koneksi. Jika ini benar, maka sistem pendidikan kita butuh perbaikan besar. Namun, tentu tidak semua universitas seperti itu, masih banyak kampus yang menegakkan standar akademik dengan baik. 3. Apakah pendidikan di Indonesia benar-benar tidak berkualitas? Banyak yang bilang bahwa pendidikan kita masih ketinggalan dibanding negara lain. Namun perlu diketahui juga bahwa, ada banyak lulusan Indonesia yang sukses secara global. Masalah utama bukan hanya di sistem, tapi juga di mindset individu. Kalau kalian hanya kuliah untuk sekadar dapat ijazah atau bahkan ada yang kuliah hanya karena gengsi, ikutan tren tanpa meningkatkan skill, dan tidak mempelajari ilmunya dengan baik, maka itu hasilnya akan mengecewakan. So guys, kesimpulannya, tidak ada jawaban yang benar atau salah. Kuliah bukan satu-satunya jalan menuju sukses, tapi juga bukan sesuatu yang harus dihindari. Yang paling penting adalah memilih jalan yang sesuai dengan tujuan hidup kalian. Kalau kalian masih bingung, coba tanyakan ke diri sendiri, apa yang sebenarnya ingin kalian capai. Setelah itu, buat keputusan dengan penuh kesadaran. Buat teman-teman yang masih bingung atau ragu, ingat bahwa setiap orang punya jalannya masing-masing. Jangan merasa harus ikut-ikutan orang lain. Yang terpenting adalah terus belajar, beradaptasi, dan jangan takut mengambil keputusan. Karena pada akhirnya, sukses bukan ditentukan oleh kuliah atau kerja, tapi bagaimana kalian memanfaatkan setiap peluang atau momentum yang ada. Kalau kalian ingin tahu lebih banyak lagi edukasi seperti ini, atau ada pertanyaan silakan diskusikan di kolom komentar. Saya Cuan Gen Z, untuk Gen Z Education.